Shalom saudara, saat ini saya mau membagikan berkat untuk saudara. Bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Meskipun hidup saya dulu kacau balau, saya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Secara garis besar, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Tetapi Kristen yang hancur saudara, belum lahir baru, belum di dalam Tuhan. Kalau saat ini kita kenal dengan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Itulah saya dan keluarga. Saya bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik. Meskipun kami dari keluarga Kristen yang hancur, tetapi hidup kami tetap terus menjalankan kasih Tuhan. Kami bukan latar belakang keluarga yang brutal atau broken home, tetapi kami tetap terus menjalin hubungan yang baik dalam keluarga, juga dalam sesama. Nah, waktu itu ibu saya dan ayah saya memang kurang harmonis. Dalam arti kurang harmonis, ibu saya itu otoriter. Jadi ayah saya seringkali mengalah untuk ibu saya. Tapi ibu saya itu berprinsip bagaimanapun juga gue tetap Kristen gitu. Ke gereja rajin. Tapi Kristen ibu saya ini menjadi batu sandungan buat anak-anaknya. Sampai ayah saya sendiri sempat sedih ya, punya istri rajin ke gereja tapi kelakuan sama saja dengan orang dunia. Tetapi itu tetap tidak membuat keluarga kami bercerai-berai. Tetap kami di dalam hidup saling mengasihi, meskipun kami tidak mengerti kasih itu apa yang sesungguhnya. Saya hidup dengan tekanan-tekanan yang tadi orang tua saya otoriter. Kembali lagi saya punya prinsip, saya mau diapain juga, yang penting saya tetap di dalam Kristus. Yang penting saya tetap ke gereja, itu saja, meskipun saya tidak tahu arti kekristenan sesungguhnya. Saya hidup 11 berkeluarga, semuanya 11 bersaudara. Saya yang paling kecil. Kalau kata orang paling kecil itu enak, disayang, dimanja. Tetapi ini sebaliknya. Saya mengalami tekanan-tekanan dari orang tua saya. Saya menopang kakak-kakak saya. Saya bahkan bekerja untuk mereka. Sampai diri saya sendiri tidak dipikirkan. Nah, singkat cerita, saya bertumbuh dan saya melakukan apa yang tugas saya sehari-hari sebagai seorang beragama Kristen. Bukan anak Tuhan, tetapi beragama Kristen. Berjalannya waktu, kami semua dilawat oleh Tuhan. Terutama saya pribadi mengalami lawatan Tuhan yang begitu besar. Saya tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk hidup menjadi orang Kristen yang benar. Saudaraku, singkat cerita, berjalannya waktu, proses Tuhan, saya bekerja di satu perusahaan, di mana perusahaan itu juga di dalamnya ada persekutuan doa setiap hari Jumat. Saya terlibat di dalamnya sebagai pemain musik waktu itu.
pemain musik, karena di dalam persekutuan itu belum ada pemusiknya. Makanya saya dipercayakan untuk memainkan musik. Saya aktif dalam pelayanan di PDO. Dan saya mempunyai keterbebanan sekali dalam persekutuan doa itu. Karena saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang statusnya orang Kristen, tetapi kalau hari Jumat mereka sangat sulit memberikan waktu untuk Tuhan yang 1 jam. Itu pun kalau dipikir tidak ada 1 jam ya, karena kita pakai jam istirahat kerja kurang lebih dari jam 12 sampai jam 12.45 itu harus sudah selesai, atau lambat-lambatnya 12.50 itu harus sudah selesai karena kita harus kembali bekerja. Keterbebanan saya terus ada akan pelayanan di mana saja Tuhan tempatkan. Tetapi saya melihat di mana saya bekerja, kok orang-orang Kristen seperti ini, gitu. Tuhan kan sudah kasih waktu Senin sampai dengan Kamis untuk kita mungkin bisa makan siang dengan klien. Kita sudah sering makan siang di luar. Kita sering hehe dengan yang lain, gitu ya. Itu saya melihat seperti itu. Kok giliran hari Jumat untuk kita bersekutu, kok susah sekali gitu ya. Saya kontek-kontekin extension yang dituju semua. Setiap hari Jumat mau bersekutu, saya aktif, saya hubungi mereka. Tetapi ya itulah yang terjadi. Akhirnya perusahaan tetap berjalan walaupun beberapa orang. Saya cukup lama di perusahaan itu bekerja, dan banyak sekali tawaran-tawaran atau orang-orang yang ingin menyunting saya sebagai calon istrinya, ada hati kepada saya. Tetapi saat itu saya tidak terpikiran untuk ke arah sana ya. Ya, saya berpikir hanya teman biasa. Dia senang dengan saya, mungkin ada seorang wanita bisa main musik gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak wanita yang bisa main musik. Tapi pada zamannya saya itu sangat sedikit sekali, bisa dihitung. Jadi laki-laki kalau lihat wanita main musik itu bangga, senang, dan saya ingin memiliki istri seperti itu gitu. Pelayanan, main musik bisa dan sebagainya. Singkat cerita, waktu itu saya berdoa minta kepada Tuhan seorang teman hidup. Saya mengalami banyak hal dikecewakan ya. Saya berjumpa dengan seseorang, tapi itu semua yang mau dengan saya itu latar belakang hamba Tuhan semua. Saya mengalami kekecewaan. Tetapi saya bersyukur ditaruhkannya lah kepada saya roh pengampunan. Terus saya orangnya tidak mendendam. Terus saya berpikir kalau saya diputuskan itu, saya selalu berpikirnya positif. Oh, mungkin belum kehendak Tuhan. Saya selalu seperti itu. Sampai suatu saat saya menemukan orang yang cocok di hati saya. Sama-sama bisa menyanyi, sama-sama bisa main musik, dan dia suaranya enak sekali. Kami pacarannya romantis lah ya, bukan rokok makan gratis. Tapi kami hidup saling mengasihi. Pacarannya orang Kristen tuh beda dengan pacaran orang dunia ya. Saya di situ nyaman, dan saya berharap dia ini bisa jadi suami saya. Tetapi kembali lagi untuk kesekian kalinya, bukan jodoh saya. Karena saya sering mengalami hal-hal kepahitan itu, putus, ada lagi Tuhan kasih, putus, ada Tuhan lagi. Jadi saya kebal gitu. Saya kebal. Dan saya anggap itu hiburan buat saya lah. Dan saya punya target pada usia sekian nanti saya akan menikah, serius. Jadi waktu itu saya memutuskan ini terakhir buat saya. Dan saya akan melanjutkan keseriusannya. Tetapi apa dikata, manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan kembali. Harapan saya pupus, hilang. Yang mana saya merasa sudah cocok, sudah nyaman, sudah oke, tetapi itu hilang semuanya. Lama-lama saya berpikir, sama aja ya orang Kristen sama orang dunia gitu.
Tetapi itu tidak membuat saya lari daripada Tuhan atau saya tinggalkan Tuhan. Saya tetap bagaimanapun juga saya berprinsip saya tetap dalam Yesus. Itu saja meskipun saya tidak tahu sesungguhnya kekristenan itu. Saya banyak mengalami kekecewaan juga dengan para hamba-hamba Tuhan. Saya pikir kalau udah hamba Tuhan, dia baik dan dia tidak akan menyakiti. Tapi pada kenyataannya dalam hal berpacaran pun dia menyakiti dan mengecewakan. Itu yang saya punya prinsip, kok seperti ini ya, orang Kristen walaupun sudah hamba Tuhan sama saja. Tetapi tidak membuat saya sakit hati. Saya bersyukur saya ditaruhkan Tuhan roh pengampunan, dan kalaupun saya kecewa saat itu selesai, saya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Tetap terus saya berdoa dalam Tuhan. Saya minta sungguh-sungguh sama Tuhan kriteria suami yang saya inginkan. Saya bilang, karena saya desakan dari orang tua saya juga, kok kamu belum menikah? Kapan kamu mau nikah? Tapi bahasa daerah ya. Tapi kapan kamu akan menikah? Dia bilang begitu. Saya selalu menjawab, nanti saja Pak, Bu. Semua ada waktunya. Kalau Tuhan yang sudah kasih, pasti yang terbaik. Saudaraku, berjalannya waktu, singkat cerita, satu saat, saya kalau di perusahaan itu, saya sebelum bekerja, saya rajin saudara. Begitu datang, saya doa, saya saat teduh. Dan saya sering membaca buku saat teduh. Dulu ada buku saat teduh. Nah, saat itu saya biasanya tidak pernah mengisi kolom doa. Entah kenapa saya tergerak untuk mengisi kolom doa. Saya isi kolom doa, permintaan saya apa? Saya tulis di situ. Saya minta teman hidup, kriterianya seperti ini. Yang nomor 1, takut akan Tuhan. Yang kedua, sayang kepada saya, mengasihi saya dan keluarga. Simple itu saja. Lalu saya kirimkan pokok doa saya itu. Keesokan harinya saya sudah tidak pikirkan lagi tentang pokok doa yang saya sampaikan. Keesokan harinya saya doa seperti biasa dari rumah. Tuhan, aku mau berangkat bekerja. Pimpin saya, urapi saya, berikan saya keberhasilan untuk hari ini. Dan saya minta sukacitamu penuh Tuhan hari ini, lain daripada yang lain. Tidak seperti hari biasa. Selesai berdoa, saya jalan ke kantor. Saya tiba-tiba dapat informasi saya harus antar barang untuk keluar kantor. Namun mobil untuk keluar kantor saya tidak dapat karena sudah kehabisan. Akhirnya masih saya di dalam. Sambil menunggu jam keberapa saya bisa keluar kantor. Sambil menunggu tiba-tiba ada telepon bunyi menghubungi saya di handphone saya. Dia katakan, "Ini Elizabeth ya?" "Iya, kenapa?" Secara gaul bicara ya lo gue gitu ya. "Lo di mana, Bet? Lo dicari lo," katanya. "Dicari sama siapa?" Saya bilang begitu. "Ada nih hamba Tuhan cari lo, gue kasih nomor lo ya." "Oh iya, nggak apa-apa," saya bilang gitu. Saya sekedar kasih nomor telepon itu. Singkat cerita saudara, siang menuju saya mau jam keluar untuk ada pekerjaan yang harus saya handle keluar, antar barang. Sebelumnya telepon bendering yang tidak ada nama dalam handphone saya. Saya jawab, "Selamat siang, Shalom, PT ini," saya bilang begitu. Ini langsung dia tebak, "Ini Elizabeth ya?" "Iya, Bapak siapa?" Masih ingat dengan saya? "Siapa ya?" Lalu Bapak itu langsung
menerangkan namanya. Saya Junaidi Salat. Junaidi Salat. Setahu saya dia seorang aktor film dan pendeta. Oh iya, ada apa ya Pak? Saya bilang begitu dengan begitu lugunya saya. Di mana kamu sekarang? Oh, saya di ini Pak, di perusahaan ini. Saya jelaskan. Oh, tinggal kamu di mana? Ya, saya jelaskan juga. Terus dia bilang, Elizabeth, kamu mau nggak rekaman dengan saya? Wow, dengan senang hati saya katakan, karena itu memang cita-cita saya dari dulu. Saya tidak punya bakat, tetapi tidak tersalurkan. Saya dulu pernah mau diajak rekaman lagu rohani, tapi itu tadi saya banyak malah kecewaan. Hamba Tuhan pun mengecewakan juga gitu ya. Hanya dijanji-janjikan, tetapi itu tidak membuat saya atau semangat saya mengiring Tuhan kendor. Ya dengan lantang saya bicara, oh saya mau, saya bilang begitu. Saya mau, puji Tuhan, terima kasih Pak, saya gitu. Wow, terus oke, nanti saya hubungi lagi, kata bapak ini. Lalu saya tutup telepon, saya senang, saya cerita dengan teman saya di sebelah. Gue mau diajak rekaman. Tadi barusan gue ditelepon. Wah, teman saya mendukung, wah hebat lu, kata dia begitu. Oke lah, singkat cerita, orang itu telepon lagi. Sampai hari itu kalau saya kumpulin, ada 6 kali beliau telepon saya. Sampai saya pamitan keluar kantor, di jalan pun dia telepon saya. Telepon saya keluar kantor, ditanya, gitu, Elizabeth, basa-basi bla 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 bla, singkat cerita lagi dia tembak saya. Saudara, saya tidak habis pikir ya saudara, bagaimana saya ditembak oleh hamba Tuhan. Dan itu saya rasa tidak mungkin terjadi dalam hidup saya. Tapi inilah Tuhan Yesus yang saya sembah, Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia tetapi bagi Tuhan pasti. Ya. Bagaikan langit dan bumi kalau istilah dunia. Siapa saya, siapa dia? Saya hanya seorang pegawai. Beliau hamba Tuhan yang dipakai, yang diurapi Tuhan, yang luar biasa, punya nama. Tapi itulah, saya ditelepon, beliau berkatakan, langsung dia tembak saya, Elizabeth, mau gak kamu jadi istri saya? Wow, saudara tahu, saya hampir pingsan saudara mendengar perkataan dan ajakannya itu. Saya tidak bisa menjawab ya atau tidak. Dan saya bingung posisi saya saat itu. Sampai supir saya lihat dari kaca, ketawa dia ya. Ibu ada apa bu, ketawa sendiri, kata dia gitu. Saya bilang, Pak, ada yang mau mengajak saya menikah Pak, gitu. Masa dia kan belum kenal saya, masa dia langsung tembak saya, mau nggak jadi istri saya? Lalu supir itu bilang, wah ibu mau saja bu, ibu masa diajak menikah tidak mau sama orang yang sudah pasti? Saya bilang, bukan gitu Pak, ini rasanya tidak mungkin. Saya bilang begitu. Loh kok tidak mungkin? Iya Pak, saya tahu beliau ini orang yang sangat tenar di dunia, baik di sekuler maupun di dunia keagamaan. Saya bilang begitu. Ya ibu pikir-pikir dulu deh, kata dia. Singkat cerita, pekerjaan yang tugas luar saya sudah selesai. Saya kembali ke kantor. Saya senyum-senyum sipu. Hari itu ada sukacita yang besar di hati saya. Sepertinya Tuhan ini jawab doa saya tadi pagi. Padahal saya berdoanya asal-asalan. Tuhan berikan saya sukacita yang penuh. Itu saja. Tetapi yang penuh itu luar biasa. Dibuat Tuhan luber, saudara. Saya langsung sampai di meja kantor saya duduk. Dan saya berlutut. Saya madep ke belakang, saya turun. Saya berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Gitu. Sampai teman saya heran, lo kenapa senyum-senyum sendiri gitu. Saya jawab tadi perjalanan saya di telepon gini dan sebagainya, selesai. Sampai teman saya bilang, mau aja Bet, urusan nanti belakangan katanya.
Aduh, saya tidak habis pikir, saya tidak bisa menjawab. Lalu orang itu telepon saya kembali, menawarkan hal yang sama. Gimana Elizabeth? Mau nggak kamu jadi istri saya? Soalnya saya bukan cari pacar, saya cari istri. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Waduh, berat saudara, bagi saya berat ya. Saya hari itu harus menjawab. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Dengan kondisi bingung, akhirnya saya jawab, iya Pak, saya mau. Tanpa lagi saya pikirkan urusan belakangan, saudara. Saya diberikan pertanyaan seperti itu, saya jawab, iya saya mau. Setelah itu saya tidak mengerti. Pokoknya singkat cerita, hari demi hari, telepon demi telepon. Terus dia jemput, saya pulang kerja. Besok pagi dia antar saya bekerja. Akhirnya kami terjalin hubungan. Setiap hari ketemu. Kalau kata orang Jawa bilang, witing tresno jalaran suko kulino ya, bertemu setiap hari. Saya bilang ini nggak mungkin, tetapi inilah yang Tuhan berikan. Dan sepanjang saya mengenal beliau, itulah ya, saya mengenal pribadinya, bagaimana sungguh-sungguhnya dia di dalam Tuhan. Singkat cerita saudara, kami menjalin hubungan sampai kami tiba saat ke pernikahan. Kami menikah juga dengan sederhana, meskipun beliau orang tenar, orang besar secara ukuran duniawi, tetapi kerendahan hatinya luar biasa saudara. Kami kami menikah di suatu gereja yang kecil di kampung, dan mungkin tidak bisa dijangkau orang, dan mungkin kata orang, loh kok seorang artis menikah di kampung, seorang orang besar menikah di kampung gitu ya. Tetapi saya salut, beliau punya kerendahan hati yang luar biasa. Bukan beliau tidak mampu untuk membayar gedung yang mewah, bukan beliau tidak mampu untuk diliput oleh wartawan ataupun tidak, tapi beliau sungguh-sungguh melakukannya dengan kesederhanaan, kerendahan hatinya. Sampailah kami menikah. Sepanjang perjalanan kami menikah, saya berpikir hamba Tuhan, takutnya saya mengalami kecewaan. Tetapi apa yang saya bayangkan, yang saya alami itu luar biasa dahsyatnya. Beliau sungguh-sungguh Tuhan kirim buat saya. Kalau saya dulu mungkin diperhadapkan oleh berbagai hamba-hamba Tuhan yang endingnya tidak sampai menuju ke pelaminan, mungkin kata Tuhan, ada sesuatu yang besar yang akan kuberikan kepadamu. Inilah buah dari kesetiaan saya, keprihatinan saya. Dari kecil memang saya prihatin, dan saya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya ujian sekolah, saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya berpuasa, berdoa, dan sampai meminta teman hidup pun saya tetap mengandalkan Tuhan. Meminta, berdoa, berpuasa. Saudaraku, pesan saya, andalkan Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja. Kalau mengandalkan diri sendiri, kita milih-milih terus. Tapi ketika kita berserah, Tuhan itu pasti turun tangan buat kita. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Akhirnya berjalanlah waktu, ya saudaraku, saya betul-betul hidup oleh iman melalui hambanya ini yang menjadi suami saya, yang Tuhan kirimkan, yang sekarang sudah almarhum. Dan proses hidup semenjak beliau bersama saya luar biasa. Beliau meneladankan sesuatu yang baik. Apa yang beliau lakukan, hidup oleh iman, hidup kepada Yesus, itu betul-betul terjadi dalam hidup saya. Ketika saya resign dari pekerjaan, secara manusia saya sudah tidak pegang uang lagi. Saya tidak mengandalkan gaji saya lagi. Tetapi itulah, ketika kita hidup oleh iman, berserah penuh kepada Tuhan, maka Dia turun tangan, Dia bertindak dalam hidup kita. Saya dipimpin, saya ditolong oleh Tuhan.
Dan satu hal saudara yang luar biasa saya dapatkan, saya diajar. Dulu mungkin saya takut bagaimana saya untuk mengabarkan Injil, bagaimana caranya saya untuk memberitakan kabar keselamatan, dan bagaimana saya untuk memenangkan keluarga saya yang meninggalkan Tuhan. Ada yang menyeberang, saya tidak tahu caranya. Tapi itulah Tuhan Yesus luar biasa. Dia kirim hambanya. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Saya diajar, dibimbing. Saya mengerti apakah itu kepercayaan agama Kristen yang sesungguhnya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu saya alami. Bagaimana hidup saya dipimpin, hidup oleh iman. Saya tidak mengandalkan lagi gaji saya. Tapi saya bersyukur dengan apa yang saya dapatin. Dari saya resign dari perusahaan juga memberikan suatu jasa buat saya, penghargaan yang saya dapat kelola untuk hidup sehari-hari. Meskipun saya hidup bersama hambanya, tetapi saya tidak mengandalkan penuh beliau. Saya bisa mengelola berkat yang Tuhan terima. Meskipun kami jalani hidup kesederhanaan, tetapi Tuhan cukupkan luar biasa. Dan saya merasa didukung oleh suami saya. Bagaimana saya punya bakat, beliau didukung. Saya berwira swasta, beliau dukung. Satu saat saya pernah tanya, apa kau tidak malu Pak kalau aku berwira swasta dagang misalnya? Oh, justru beliau mengajarkan kepada saya sesuatu yang baik. Enggak apa-apa, kita buka rumah makan itu sambil menolong orang-orang yang kekurangan keuangan, dan sekalian kita menginjil. Lalu nanti kalau saya pulang ke rumah Bapa di sorga, kau nggak kaget, kau ada kesibukan, warung sudah berjalan. Saudaraku, banyak sekali yang saya dapatkan, semuanya positif. Melalui Tuhan kirim hambanya ini, Bapak Pendeta Junaidi Salat yang sekarang sudah almarhum. Saya di situ dapati iman yang lebih kuat lagi. Saya mantap, yang dulunya saya tidak tahu bagaimana memberitakan kabar baik, saya dapat memberitakan kabar baik. Saya terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang dulu tidak pernah terpikir oleh saya. Saya menjalaninya bersama hambanya, hari ke hari selalu kami berjalan bersama. Sampai kami mengeluarkan album-album Betawi, mengeluarkan sesuatu yang luar biasa, jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Ada banyak hal yang positif saya dapatkan. Keluarga saya semua diselamatkan, keluarga saya diubahkan, keluarga saya semuanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya pun demikian, sehingga saya diubahkan. Karakter hidup saya diubahkan semuanya. Ada hal-hal yang Tuhan sudah tentukan untuk jalan hidup kita masing-masing. Kenapa saya bersama hambanya Pak Jun? Ada hal, maksud Tuhan untuk saya diubahkan, untuk saya memenangkan jiwa bagi keluarga saya, bagi tetangga saya, bagi banyak orang. Dan sampai saat ini pun luar biasa apa yang menjadi teladan beliau saya alami, saya akan terus lakukan. Dan sesuatu yang tidak bisa saya lupakan, betapa beliau itu mengasihi, kasihnya sungguh nyata. Apa yang sudah Tuhan ajarkan, dia lakukan. Dan saya sempat bercanda waktu beliau masih ada, wah, kau ini Tuhan Yesus yang kelihatan di dunia ini, aku bilang begitu. Itulah canda-canda yang luar biasa. Kenapa saya seperti itu? Karena betul-betul pengabdian, pelayanan beliau, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerendahan hati beliau, pengajaran beliau, sepertinya Tuhan sudah pilih untuk hambanya ini di relnya untuk memberitakan kabar baik, untuk berbisnis jiwa untuk dibawa kepada Tuhan, ya, bukan berbisnis uang, tetapi jiwa terus yang beliau pikirkan sampai akhir hayat hidupnya. Walaupun di rumah sakit pun beliau masih terus WA, SMS
dan memberkati banyak orang. Itulah yang beliau lakukan. Semangatnya untuk memberitakan kabar baik itu luar biasa. Ada banyak saudara yang saya dapati dari almarhum Bapak Pendeta Junaidi Salat. Dan saya bersyukur Tuhan kasih lebih dan lebih. Itulah bonus saudara yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih. Kesaksian hidup saya banyak lagi saudara. Kejutan-kejutan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami boleh berjalan semua berkat pertolongan dan pimpinan Tuhan. Apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Asalkan kita mendahului dulu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka yang lain akan ditambahkan. Tergenapilah firman Tuhan dalam hidup kami. Dan saya pribadi mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Yesus yang saya sembah, Tuhan yang ajaib, yang heran, yang dahsyat. Untuk itu selalu andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah hidup kita, selalu andalkan Tuhan. Dia punya rancangan yang indah bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, sekalipun aku dapat bernubuat dan punya iman untuk memindahkan gunung, sekalipun aku korbankan diriku dan menyerahkan hidup untuk dibakar, tapi jika diriku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. oh kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong. Oh kasih menutupi segala sesuatu, percaya berharap hanya kepada Allah, percaya